Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Di kesempatan kali ini kita masih mengurai tentang kesadaran-kesadaran ya. Ada pikiran bawah sadar, ada pikiran sadar, atau pikiran atas sadar. Ada akal bawah sadar, ada akal sadar, ada akal atas sadar. Nah, semua itu sebenarnya semua itu ya kerja otak ya. Walaupun orang yang sudah memakai akal dan pikiran atas sadar itu tetap pakai otak, akan tetapi dia fase ini, kondisi ini sudah kondisi khusus ya. Kalau kondisi alam akal dan pikiran sadar itu kondisi umum. Nah, bagaimana dengan akal dan pikiran bawah sadar? Apakah itu umum atau khusus? Nah, mari kita bahas secara keseluruhan semuanya. Oh ya, satu lagi ya. Akal dan pikiran maha sadar. Wah. Jadi ada 4 tingkatan ya. Akal dan pikiran bawah sadar, akal dan pikiran sadar, akal dan pikiran atas sadar, akal dan pikiran maha sadar. Kita bahas dari mana dulu ya? Yang enaknya dari yang nomor 2 dulu. Saya ulang dulu.
Yang pertama adalah akal dan pikiran bawah sadar. Yang kedua, akal dan pikiran sadar. Yang ketiga, akal dan pikiran atas sadar. Yang keempat, akal dan pikiran maha sadar. Nah, kita bahas dari secara berurutan ya. Ya mungkin di pembahasan ini agak rumit juga dan memang tidak umum juga. Jadi saya dengan kata-kata lambat seperti ini ya, biar enak mengikutinya ya. Jadi tidak tidak gelagapan ya. Yang penting tidak lepas dari prinsip ilmiah agar supaya mudah untuk dipraktekkan. Ya. Yang terpenting itu ilmiah dan mudah dipraktekkan. Ya, kenapa demikian? Kenapa harus ilmiah dan terpraktekkan? Ya karena kalau hanya teori itu ya buat apa? Ibarat kita punya senjata, tapi kita nggak bisa makainya. Ya, malah lebih parahnya lagi, bisa kena seperti pepatah, tikus mati di lumbung padi. Gitu. Banyak bahan makanan, sumber kehidupan untuk si tikus, yaitu padi, karena di lumbungnya, tetapi dikuasai rakus, ya dia mati ya, karena nggak kontrol ya, makan terus sampai muntah-muntah mati ya, karena rakus kali ya. Gitu ya, mana dari pepatah itu ya. Atau makna lain dari pepatah itu, mati di lumbung padi, si tikus nggak bisa makan, padahal di lumbung padi ya, kenapa juga nggak bisa makan? Saya mananya gimana tuh saya belum tahu ya, tapi ya mau makan atau dimakan berlebihan, yang pasti si tikus mati, malah nggak manfaat teori banyak-banyak gitu. Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja malah jadi senjata makan tuan gitu. Dan kemudian apakah tentang tingkatan-tingkatan kesadaran ini ada hubungannya dengan agama? Sangat ada ya. Justru memang agama itu ya target sebenarnya itu ya biar berkesadaran gitu.
Nah, lawannya kesadaran itu adalah tidak sadar atau mabuk lah gitu. Itu kan sangat dihindari. Baik misalkan mabuk minuman, mabuk harta, mabuk jabatan, mabuk lawan jenis, mabuk cinta, atau mabuk macam-macam, mabuk idealisme, mabuk politik, mabuk teori, mabuk apalagi, bahkan mabuk kematian, dalam arti nggak sadar ketika menghadapi sedang di fase sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan mabuk kematian kan, gitu. Ya, kita memanai secara umumnya kan menjelang ajal gitu kan. Tapi mana sebenarnya adalah mabuk kematian. Takut mati, tapi tidak bisa dihindari lagi karena memang sudah waktunya. Nah, makanya di situ dia berusaha untuk tidak mati, tapi ya harus datang ajal itu. Makanya disebut sakaratul maut. Menghindar tapi nggak bisa menghindar gitu loh. Nggak pasrah, ya nggak, jatuhnya jadi apa ya, terpaksa ya kan gitu. Ya jadi justru tujuan agama itu terhindar dari mabuk segala macam gitu ya. Baik jasmani maupun rohani. Kita bagi dua gitu ya gampangnya ya. Tidak mungkin ada jasmani kalau nggak ada rohani. Tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api kan gitu. Tidak ada apa tadi? Ya, tidak ada. Ya, itulah pokoknya ya. Oh ya, tidak ada perbuatan kalau tidak ada keinginan. Ya, keinginan itu kan kita kategorikan aja ruhani. Tapi di lapisan kulit. Ruhani lapisan kulit itu. Kan ada sukma, ada jiwa. Kalau bahasa di warna Islamnya ada lub, fuad, kolbu gitu. Makanya ada istilah lub, fuad, kolbu, jamaknya lubab. Fuad itu apa jamaknya? Kalau kolbu ya kulub gitu kan. Target aslinya tuh ke situ agama. Jadi bukan hanya apa bahasanya ya, bukan hanya casing luar. Bahkan sebenarnya itu casing luar itu casing luar itu otomatis
ketika unsur metafisik kita atau rohani, ya bahasa rohani deh, unsur rohani kita itu terbimbing. Sebenarnya makna dari seluruh ibadah kita, seluruh kehidupan kita, melakukan segala sesuatu karena Allah semata, hakikatnya tuh kan diucapkan kan, seperti contoh sholat ujungnya lillahi ta'ala, atau niat puasa ujungnya lillahi ta'ala, gitu-gitu kan. Hakikatnya itu adalah pancaran dari ruhani, sehingga sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kemudian apa ya, banyak macam-macam ya kan, baca Quran kita, semua yang kita lakukan, bersosial, bersedekah, dan baik sama orang dan lain-lain, itu adalah pancaran dari rohani kita, rohani yang terbimbing. Makanya ada istilah syariat yang disyariatkan. Sebab kenapa? Ya karena kalau lillahi ta'alanya nggak seperti itu cuma lip sync aja, ya tertolak. Sebab ya di hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya artinya sesungguhnya Allah tidak menilik kepada gambar kalian dan juga jasad-jasad kalian, maksudnya ya jasmani kalian, perbuatan kalian, gampangnya begitu. Akan tetapi Allah itu menilik kepada hati dan amal kalian. Kalau ada amal di ujungnya, iya, amal yang keluar dari hati. Apakah menggunakan segala sesuatu pakai hati? Nah ini misalnya di downgrade-nya itu ada pemahaman yang bilang, oh niat baik gitu, keinginan baik. Tidak, itu belum masuk ranah rohani, itu masih ranah perasaan, itu masih ranah psikologis, mental, itu masih ranah apa namanya, masih ranah duniawi. Nah ini menarik, sebab seluruh amal ibadah kita itu aslinya itu menggunakan alam mata sadar. Berarti sudah bukan apa bahasanya ya, sudah bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah semata. Kita ibadah, diibadahkan, apapun bentuk ibadah kita gitu. Kalau seperti itu makna lillahi ta'ala yang sebenarnya. Iya, kalau nggak kayak gitu ya kita bertentangan dengan hadis tadi.
Allah ya enggak, ya Allah nggak menilik, nggak melihat itu jasmani, perbuatan kita, syariat kita, enggak dilihat itu. Sedangkan kita menggunakan itu. Dari mana ketahuannya? Nah, kita menggunakan jasad kita, yang saya maksud itu hasil dari pengetahuan kita yang kita dapat. Misal dari buku, dari kitab, dari guru. Apakah itu salah? Salah kalau nggak ada potensi alam atas sadar atau potensi hakikat. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya makna dari ibadah adalah kehendak dari Allah kepada diri kita. Harus begitu, harus kehendak Allah. Itu yang dimaksud dengan lanjutan hadis, walakin yanzuru, akan tetapi Allah menilik, memperhatikan atau melihat ila kulubikum, kepada hati-hati kalian. Yang Allah lihat ya hati, lebih dari sekedar perasaan loh, tapi hati yang terbimbing. Jangan dimanai juga perasaan kita baik atau buruk atau gitu. Gitu ya. Nah, jadi yang saya maksud, seluruh ibadah kita hanya menggunakan jasad adalah walaupun kita disuruh guru, dan guru itu dapat dari kitab, dari Al-Quran, dari hadis, dari ya kitab tadi ya. Selama nggak ada potensi akal dan pikiran atas sadar, itu melalui kolbu ya, itu masih terkena hadis bagian pertama, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak menilik, melihat, tidak memperhatikan ila suwarikum wala ila jisamikum, kepada gambar kalian, kepada jasad-jasad kalian, kepada gambar-gambar kalian, kepada jasad-jasad kalian. Allah enggak memperhatikan itu. Gitu ya. Kenapa ya? Karena kolbu kita itu masih tertutup, belum dibuka, belum diaktifasi, belum diaktifkan maksudnya, belum di-upgrade. Nah, pikiran dan akal atas sadar itu menggunakan kolbu. Pada akhirnya tetap menggunakan otak, cuman otaknya sudah di-upgrade. Gitu maksudnya.
Selain pakai cara itu, semuanya masih menggunakan paling mentok akal dan pikiran sadar. Nah, itu keliru ya. Karena kalau pakai referensi hadis tadi, terlebih misalkan menggunakan akal pikiran bawah sadar, lebih keliru lagi. Seperti itu. Nah, apa contohnya? Beribadah, ya apapun bentuknya, baik hablum minallah maupun hablum minannas, seluruh ibadah kita tetapi menggunakan akal pikiran bawah sadar. Bagaimana contohnya? Atau apa ukurannya? Ukurannya itu adalah keinginan-keinginan baharu kita. Gitu. Contoh misalnya, kita sholat duha, ini yang paling terang aja ya, sholat duha deh, untuk benar-benar minta dibukain rezeki, gitu. Orientasinya adalah materi misalkan, atau kita sholat istikharah untuk memilih jodoh misalkan, memilih kerjaan di antara dua pilihan atau tiga pilihan, entah kerjaan, entah jodoh, entah apapun. Kan seluruh sholat tadi tuh, baik istikharah ataupun duha, itu di niatnya itu ada kata-kata lillahi ta'ala. Berarti bukan fokus di targetnya, tapi fokus di proses atau bukan di keinginan kita. Kalau bukan di keinginan kita, karena itu sudah akal pikiran bawah sadar, tapi fokusnya adalah keinginan Allah. Allah menyuruh, iya, wasta'inu bisabri wassalah, misalkan seperti itu. Minta tolonglah kalian bisabri dengan sabar, wassalah dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Gitu ya lanjutannya. Dan sesungguhnya itu sholat ya dan sabar itu lakabiratun, berat, illa kecuali alal khasyin, atas orang-orang yang khusyuk. Jadi patokannya itu, kalau khusyuk itu tandanya khusyuk itu sudah tidak terganggu oleh pikiran dan akal bawah sadar. Karena khusyuk itu adalah proses atau perjalanan atau
tersambung dengan unsur akal dan pikiran atau sadar. Sekali lagi ya, khusyuk itu adalah ada ketersambungan pikiran dan akal kita dengan atas sadar. Berarti harus lewat kolbu khusyuk itu kan gitu. Ya kembali ke hadis tadi kan, Allah menilik kolbu kan gitu. Yanzuru itu memperhatikan. Ya memperhatikan itu kan berarti sebenarnya itu ada unsur Tuhannya di kolbu kita, ada unsur Allahnya di kolbu kita. Nah, namanya unsur Allah itu ya Allahnya maha hidup. Unsur itu lebih hidup dari kehidupan kita. Ya berarti wajib berproses, pasti berproses gitu gampangnya. Nah, contoh tadi, kembali ke contoh tadi, sholat duha dan sholat istikharah misalkan. Jika tidak ada potensi khusyuk, maka sholat duha kita dan sholat istikharah kita itu motornya adalah, penggeraknya adalah akal pikiran bawah sadar kita. Kolaborasi dengan akal pikiran sadar tentunya. Oh, itu lebih ini lagi, lebih salah lagi, lebih kurang tepat, lebih melenceng lagi. Gitu ya. Ilmiahnya begitu loh. Ya kan? Dari mana ketahuannya? Sebab baik di sholat istikharah atau sholat duha tadi, itu ada lillahi ta'alanya di niat itu kan. Kan penjabaran lillahi ta'ala itu seperti yang saya uraikan tadi. Ada potensi ketersambungan kolbu dengan Tuhan gitu. Dan seluruh ibadah itu aslinya menggunakan akal pikiran atas sadar gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit mukaddimah keterkaitan antara lapisan-lapisan kesadaran dengan agama, seperti itu. Berarti bukan cuma di Islam saja yang tadi saya uraikan kan, agama itu ya Islam gitu kan. Sebenarnya sama aja. Nasrani dulu ya semua ibadah agama samawi kan, makanya kenapa disebut agama samawi itu karena menggunakan akal pikiran atas sadar. Nasrani samawi kan, agama samawi ya iya berarti menggunakan akal pikiran atas sadar. Walaupun pasti prakteknya sekarang siapa
Di Nasrani yang menggunakan atas sadar. Ya, begitu juga Hindu Buddha. Ya, Nasrani ada Protestan, ada Katolik kan gitu. Hindu Buddha atau yang lebih tua lagi, banyak agama kan. Samawi semua tuh, banyak. Yang kita kenal mungkin cuma 5 agama Samawi, Yahudi lagi contohnya kan. Itu kan menggunakan semuanya, kan ada nabi-nabinya kan. Nah itu, nabi itu kan Rasulullah gitu kan, nabi-nabi itu kan. Ada yang enggak Rasulullah, ya murid-muridnya kan gitu, dari nabi-nabi itu. Rasulullah, utusan Allah. Allah itu di mana? Di arsy, di puncak langit tertinggi, gampangnya kan begitu. Utusan Allah kemana? Ke dunia, berarti lewat langit, ya agama langit berarti. Ya kesimpulannya sama aja, mau jenis ibadah apapun di semua agama aslinya itu menggunakan akal pikiran atas sadar. Bagaimana uraiannya? Kurang lebih mirip dengan Islam tadi. Nah, agama terakhir itu kan yang turun dari langit itu Islam. Gitu. Di Islam pun aja sudah banyak yang beribadah apapun jenisnya ya, baik hablum minallah ataupun hablum minannas, bahkan menuntut ilmu sekalipun, sudah tidak menggunakan akal pikiran atas sadar. Ya mohon maaf, terlebih agama-agama yang di belakang-belakangnya itu iya, yang agama terakhir saja sudah kalau ini bahasa Nabi ya, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, yang maksudnya Islam akan rusak kayak gitu-gitu karena banyak hadis-hadisnya. Ini yang dimaksud itu, rusak itu enggak ada ketersambungan dengan Allah, enggak, seluruh ibadahnya ya, enggak menggunakan akal pikiran atas sadar, enggak menggunakan kolbu gitu. Nah, berarti bukan hanya untuk Islam saja, semua agama juga. Islam ya benar di zaman Nabi Muhammad kan gitu. Pokoknya kesimpulannya ya, Nasrani benar di zaman Nabi Isa, Yahudi benar di zaman nabi-nabinya, dan semuanya. Kesimpulannya, ada nggak ketersambungan dengan unsur langit? Gitu. Rumusannya begitu. Baik, itu tentang keterkaitan ya antara kesadaran dengan agama ya. Nah, kemudian kita coba untuk menjabarkan ya, dan berusaha untuk mengenal lebih dekat dengan apa itu akal pikiran bawah sadar. Satu, mengenal lebih dekat dengan akal pikiran sadar. Dua, mengenal lebih dekat dengan akal pikiran atas sadar. Tiga, mengenal lebih dekat dengan akal pikiran maha sadar. Empat,
Ya, seperti saya sudah sampaikan di video sebelum-sebelumnya ya tentang kesadaran itu. 95% kesadaran manusia itu adalah alam bawah sadar. Manusia umumnya hanya menggunakan 5%, 5%-nya, sisanya tuh menjadi alam sadar gitu. Dua nih kebahas ya tentang alam bawah sadar dan alam sadar. Nah, 95% ini apa aja isinya gitu kan. Dari alam bawah sadar berarti kita buka mengenal lebih dekat nomor 1, yaitu alam atau akal pikiran bawah sadar. Nah, bawah sadar itu untuk mengenalinya, kalau secara simbol-simbol sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya yang berjudul tentang kesadaran juga ya. Silahkan dicari saja ya. Nah, sekarang coba kita mengenal melalui akal pikiran bawah sadar ini, kita coba mengenal melalui psikologis dan mental ya. Nah, sedikit mengupas kesimpulan dari video sebelumnya, simbol-simbol ini apa? Bawah sadar itu simbolnya adalah hewan, hewani, turun lagi nabati, turun lagi bendawi. Nah, itu simbol dari alam bawah sadar gitu. Nah, ternyata mental dan psikologis kita itu berkaitan erat dengan simbol-simbol ini. Manusia lahir ya, itu membawa karakter yang berbeda-beda. Ketika lahir semua sama, lemah, imut, lucu kan gitu. Nah, karakter dari simbol ini, simbol-simbol tadi itu membentuk psikologis dan mental. Nah, seiring berjalannya umur manusia, mulai itu kelihatan karakter-karakternya. Nah, walaupun lingkungan berpotensi mempengaruhi, tapi itu sifatnya bukan yang primer, bukan yang utama. Maksudnya kalau magnetnya itu adalah simbol hewan, misalkan hewan pun terbagi-bagi kan, ada hewan darat, ada hewan udara, ada hewan air, itu pun terbagi-bagi lagi.
luar biasa ciptaan Tuhan kan gitu ya kan. Ada hewan malas, ada hewan buas, ada hewan licik, ada hewan wah gitu deh. Nah, jika tidak ada karakter dari hewani misalkan, kita kiaskan saja dengan magnet gitu. Di dalam diri manusia ini, maka dia nggak akan menarik karakter nabati misalkan gitu. Sekalipun dia menarik karakter nabati ya itu seperlunya aja, nggak bakal menjadi karakter utama, hanya tambahan aja gitu. Agak rumit ya kelihatannya ya. Iya karena memang pembahasan yang kayak begini ya nggak populer. Tapi ini iya kan bagian dari mengenal diri kan. Ini yang begini kalau ini sedikit tambahan ya para sahabat medsos sekalian. Kalau yang kayak begini dipelajari tidak dengan unsur Tuhan, waduh, nggak bakal ketangkep kali ya, nggak bakal dimengerti. Ya kembali ke laptop ya. Iya, misalnya kias akan magnetnya itu adalah karakter nabati. Nabati pun bermacam-macam lagi jenis-jenisnya, karakter-karakternya. Itu nggak akan uh, nggak akan menarik magnet-magnet dari karakter hewan. Sekalipun dia menarik itu nggak permanen. Kan di seluruh diri manusia itu kan ada magnet-magnet, berarti kan manusia dilahirkan membawa karakter. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti manusia itu saling mempengaruhi. Makanya ada istilah kita kenal, dia ketularan sifatnya bergaul sama si Ane misalkan. Ya kan ada peribahasa juga kalau ingin kenal seseorang lihat aja kawannya, temannya gitu kan. Itu kalau memang sangat akrab, sangat dekat, hakikatnya itu sudah satu karakter, sudah identik gitu, sudah ya apa, sudah ada keterkaitan alam bawah sadarnya. Kalau di Hindu Buddha bahasanya ada kesamaan karma lah, gampang gitu. Saya cocoknya bergaul sama si ini, saya cocoknya bergaul sama ini, saya cocoknya bergaul dengan komunitas ini, saya cocoknya bergaul dengan komunitas ini, kan gitu-gitu tuh. Itu tentang saling mempengaruhi, saling mengisi, gitu. Nah di situ bisa jadi memang, bukan bisa jadi ya, ada karakter primer dan sekunder gitu.
dan lain-lain ya begitu ya, bisa ditangkap lah ya. Ya ada juga yang berkarakter bendawi. Ada. Bendawi itu ya disebutkan benda mati. Kan aslinya sebenarnya hidup. Gitu. Dari mana buktinya hidup? Ya hidup jangan kita maknai hidup seperti manusia, seperti hewan, seperti nabati. Enggak begitu. Di mana bukti hidupnya? Baharu. Ya, batu misalkan. Walaupun usianya ribuan tahun misalkan, itu tetap aja ada ujungnya. Berarti hidup kan? Entah dihancurkan, entah apa. Atau dia terpengaruh dengan oksigen. Ada batu yang dulunya kayak batu kan, lama-lama jadi bagus gitu kan. Terpengaruh kan oleh proses alam kan. Itu bukti kalau itu hidup. Cuma memang begitu model hidupnya. Gitu. Tapi ya kita sebut benda mati pun ya boleh saja. Bahkan memang lebih mudah begitu. Tapi hakikatnya hidup. Ya, ini obrolan tentang benda itu hidup ya di alam hakikat gitu maksudnya. Di alam pikiran dan akal atas sadar. Ya gitu. Dia hidup tuh. Ya semua benda gitu tanpa terkecuali. Nah, psikologis dan mental alam bawah sadar ini tentu sifatnya apa ya, ada ego wilayah, ada di situ ya sama sih gambarannya sama atas sadar ya, tapi ini versi rendahnya gitu. Jadinya seluruh perasaannya itu, seluruh jiwa atau karakter jiwa yang masih terbelenggu di alam bawah sadar ini, hingga dari jiwa itu ada perasaan kan nanti kan gitu. Nah, itu sifatnya enggak rahmatan lil alamin. Enggak ada tuh kasih sayang keluar dengan jangkauan yang tak terbatas. Jangkauannya sangat terbatas saja. Gitu kasih sayangnya itu pun ya kenapa terbatas ya, karena sayangnya itu keluar, lahir dari akal pikiran bawah sadar. Seperti itu. Sekalipun sayang sudah pula terbatas, itu pun bukan hakikat sayang yang sebenarnya. Dia sayang ya karena dia suka gitu.
masih ada istilah suka dan tidak suka, gampangnya begitu. Ya coba aja perhatikan itu simbol-simbol dari alam bawah sadar tadi, hewani, nabati, bendawi, ya. Hewani aja yang paling dekat sama kita gitu kan, sama manusia. Itu kan berkelompok-kelompok kan. Nggak ada ceritanya tuh singa ngasih makan gajah misalkan. Tapi pada akhirnya, nah ada peran alam, makanya kita kenal dengan ekosistem kan, keseimbangan alam. Itu mau nggak mau dia berbagi, cuman tanpa sadar, gitu. Berbaginya itu dipaksa berarti kan oleh alam, gitu. Kira-kira ketangkap nggak ya? Ya karakter dunia hewan aja tuh dengan segala detail-detailnya itu, kehidupan hewan, kehidupan tumbuh-tumbuhan, kemudian keberadaan benda-benda, detail-detailnya. Itu berbaginya bukan atas kesadarannya si hewan, tapi ya karena siklus alam aja. Contoh ya apa misalkan kuda mati, jangan mati dah, kalau mati mah namanya, iya. Iya, kuda misalkan makan rumput. Ya si rumput ini kan nabati, nabati ya dia mah maunya nggak dimakan gitu kan, maunya tumbuh subur, tapi nggak bisa tuh, harus dimakan sama kuda misalkan. Kenyang dari si kuda tuh, karena sistem pencernaan mau nggak mau dibuang gitu. Nah kotorannya itu nanti bermanfaat lagi tuh buat pupuk atau buat kehidupan kumbang-kumbang kecil tuh, ya. Tapi ketika makan rumput misalkan, itu ada ego wilayah gitu kan. Jadi kesimpulannya itu, kasih sayangnya itu terbatas. Kesimpulannya itu. Nah, itu tentang simbol, tentang detailnya alam bawah sadar. Simbol, kemudian ditilik secara psikologis, ditilik secara mental ya. Alam bawah sadar ya kurang lebih seperti itu. Ya. Kan judulnya mengenal lebih dekat alam bawah sadar. Ada kan pada diri manusia kan? Ada dong. Kan 95% alam bawah sadar pada diri manusia. Gitu. Apakah manusia berkarakter hewan, alam bawah sadarnya, atau berkarakter nabati, atau berkarakter benda? Ya betul, itu yang membentuk gitu. 95% itu isinya itu. Ah, ya apalagi ya
tentang alam bawah sadar. Oh ya, buktinya mana? Buktinya. Iya, kalau secara dalil ya, di Quran kan ada tuh. Saya ada beberapa kali juga menyampaikan kan. Kita semua juga banyak yang tahu ya. Ada sindiran-sindiran di Quran tuh. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya alam bawah sadar. Jadi bila mengeksplorasi alam bawah sadar dengan mau pakai cara apapun, contoh ya ibadah, ya kalau tadi saya contohin dua tuh, sholat istikharah dan sholat duha, atau ada lagi law of attraction misalkan. Tujuannya adalah apa sih? Membangkitkan pikiran alam bawah sadar. Wah, untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan kehidupannya si manusia ini, urusan apapun, materi, kesehatan, apalagi semua rezeki, keamanan, apa kan gitu. Itu efeknya sesuatu, berarti dia kan bukan dari alam atas sadar, sekalipun menggunakan cara agama tadi secara syariat ya, secara alam sadar, yaitu sholat istikharah dan sholat duha misalkan. Itu efeknya tentu namanya orientasinya itu ternyata tanpa disadari, tanpa diketahui, ternyata orientasinya adalah alam bawah sadar. Itu tentu saja efeknya buruk untuk si manusianya dan juga buruk untuk alam makronya. Alam mikronya buruk, alam makronya buruk gitu. Untuk manusianya buruk, untuk lingkungannya buruk, radius lingkungannya bisa dari jarak dekat sampai jarak jauh gitu, bahkan sedunia. Nah, itu kan udah diteliti melalui fisika quantum entanglement ya. Ya seperti itu. Dan ini sangat tidak disadari, tidak diketahui. Ya, walaupun nggak diketahui, nggak disadari, tapi ya itu dia. Makanya kan disebut mabok kan. Gitu. Mabok itu ya nggak tahu, nggak sadar kan gitu. Ya pada akhirnya efeknya ya kiasnya ya mohon maaf mirip orang mabok kan. Orang mabok itu dia melakukan keburukan-keburukan, pas mabok dianya nggak sadar kan gitu. Sama mabok apapun itu, baik ibadah semuanya, kehidupan yang isinya ibadah, atau mau pakai law of attraction, membangkitkan itu hanya membangkitkan kekuatan pikiran dan akal bawah sadar. Itu efeknya buruk gitu. Kenapa buruk? Ya karena alasan secara hakikatnya adalah
nggak ada ketersambungan dengan Allah. Kemudian alasan yang mudah dipahaminya, jika tidak tersambung dengan Allah, berarti tersambung dengan setan. Ya, hasilnya merusak. Gitu. Berarti ya setan iblis apa? Itu pun nongkrong di alam bawah sadar. Ada di diri kita juga kan? Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Mengenal lebih dekat akal pikiran bawah sadar. Yang kedua, mengenal lebih dekat akal pikiran sadar. Apa itu akal pikiran sadar? Fungsi dari gerak tubuh. Dia kan cuma 5% tuh. 5% itu ya saat ini identik dengan kekinian aja tuh. Kekinian itu maksudnya bukan kekinian ya. In the time, saat ini. Gitu. Ya dia gampangnya fungsi biologis lah. Hardware gitu kalau komputer itu. Gitu. Nah, itu ada keterkaitan erat antara bawah sadar dan sadar. Ya, nggak mungkin teraplikatif alam bawah sadar tanpa pergerakan alam sadar. Ya, antara syariat dengan hakikat, cuma hakikat yang ke bawah, hakikat yang sindik-sindikan gitu ya. Hakikat yang menjauh dari Tuhan. Disebutnya ya apa ya? Bukan hakikat sebenarnya. Ya hakikat lah, hakikat yang keliru ya gitu ya. Karena hakikat yang tepat itu adalah akal pikiran atas sadar gitu. Ya seperti itu. Jadi akal pikiran sadar itu ya memang cuma 5%. Itu bertanggung jawab atas jasmani aja gitu. Ya gerak-gerik jasmani lah gampangnya itu. Nah itu alam sadar. Cuman kan gerak-gerik jasmani itu dimotorin jiwa, psikologis, karakter ya. Gitu. Jadi perpaduan antara bawah sadar dan sadar. Gitu. Tapi klasifikasinya, pembagiannya 5% dari apa itu akal pikiran sadar ya gerak tubuh gitu gampang ya. Fungsi tubuh termasuk ya organ dalam apa gitu ya. Kita merasakan apa pegel atau apa gitu kan, pusing, nah itu alam sadar tuh. Merasakan lapar, nah, merasakan apa ya macam-macam lah ya, fisik banget lah gitu ya, seperti itu fungsi tubuh.
segala sesuatu tentang fungsi tubuh. Nah, itu alam sadar. Dua berarti kan. Ya, nggak perlu penjelasan yang lebar ya. Tentang biologi aja tuh. Ya, kemudian kimia ya, keterikatan kimia, biologi dan kimia, itu alam sadar. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, mengenal lebih dekat akal dan pikiran atas sadar. Nah, ini apa nih? Berarti akal dan pikiran atas sadar itu berbanding terbalik dengan seluruh akal pikiran bawah sadar. Sekali lagi ya, akal pikiran atas sadar ini berbanding terbalik dengan seluruh akal pikiran bawah sadar. Nah, gambaran-gambarannya itu adalah simbol-simbolnya apa aja tuh. Kalau akal pikiran bawah sadar kan simbol-simbolnya hewan, hewani, nabati, bendawi. Nah, kalau akal pikiran atas sadar itu apakah ada simbol-simbolnya? Ternyata ada. Cuman dia metafisik atau gaib gitu. Seperti malaikat, rasul, gitu. Apalagi ya? Akal pikiran atas sadar tuh. Bidadari, gitu ya. Ya paling enggak ini dua simbolnya, malaikat dan rasul. Kalau sekarang mursyid ya, penamaannya doang. Hakikatnya mah dia juga, rasul sama mursyid itu ya dia juga gitu. Nah, manusia dilahirkan ke muka bumi itu tidak ada alam atas sadarnya. Itu tidak ada ya. Makanya kenapa diturunkan rasul, diturunkan nabi, diturunkan kitab suci, kemudian diturunkan pewaris-pewaris nabi. Itu tujuannya memfasilitasi manusia untuk memasuki akal pikiran atas sadar. Tujuannya itu. Nah, sekarang cara-caranya dulu. Kalau zaman para nabi, itu berarti orang-orang yang mengikuti ajaran
nabinya. Kalau zaman Nabi Muhammad, ya berarti murid-muridnya Nabi Muhammad atau para sahabatnya Nabi. Kalau zaman Nabi Isa, ya sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya Nabi Isa dan seterusnya ke belakang. Sama aja. Nah, caranya bagaimana? Itu ada penanaman, harus dipasang dulu nih unsur langit untuk mengaktifkan akal pikiran atas sadar. Sekali lagi ya, untuk mengaktifkan akal pikiran atas sadar. Ditanamkan, apa tuh yang ditanamkan? Atau dipasang itu. Yang dipasang ini bukan sesuatu yang materi, tapi metafisik atau gaib ya. Apa? Unsur Tuhan atau nur Tuhan. Kita sebut aja gelombang Tuhan. Apa namanya? Gelombang Tuhan ini terbagi dua, gelombang iman dan gelombang kitab, nur iman dan nur kitab. Nah, ini ada di Asyura ayat 52 ya. Sebelum dipasangkan itu dan berproses melalui nur itu, kita nggak akan tahu apa itu iman, apa itu kitab. Membaca kitab pun, kitab suci apapun, yang Islam yang membaca Quran, yang Nasrani membaca Injil, yang Yahudi membaca Taurat atau Zabur, itu nggak akan ngerti isi atau maksud dari yang berkata-kata. Kan Tuhan yang berkata-kata itu, kitab suci itu. Walaupun kita sudah ahli dalam alih bahasa, ya Quran kan bahasa Arab tuh, kita sudah ahli dalam alih bahasa, tetap maksud dan tujuannya itu jika tidak ada nur kitabnya di kolbunya, itu nggak akan ngerti gitu. Walaupun dia terus mempelajari Al-Quran, Nasrani ya terus mempelajari Injil, Yahudi ya terus mempelajari Taurat dan Zabur, tetap nggak akan ngerti apa yang dimaksud oleh Allah tuh, oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Tapi penyempurnaan ya sifatnya kitab suci ini, penyempurnaan. Jadi yang sudah ada Yahudi untuk membaca kitab sucinya apa Taurat Zabur, baca aja yang terupdate apa Injil. Injil pun ya sudah bukan masanya. Masanya adalah yang terupdate ya Quran. Jadi baca saja Quran. Seluruh agama itu baca saja Quran. Akan tetapi baca Quran ini, walaupun orang Islam sendiri yang tadi saya sampaikan kan, walaupun dia ahli dalam alih bahasa, ahli tafsir, ahli terjemah, ahli bahasa Arab, walaupun orang Arab sendiri dan lain sebagainya, walaupun di zaman Nabi sekalipun Arabnya kan, itu nggak akan bisa
memahami apa yang Allah maksud atau yang Tuhan maksud itu dari kata per kata itu, kecuali kita membacanya pakai nur kitab. Nah, itu berarti yang terpenting itu bukan agama Islamnya atau agama Kristennya atau agama Yahudinya, bukan. Tapi nur kitabnya dan nur imannya, itu yang penting. Nah, seperti itu. Sadar menggunakan akal pikiran atas sadar. Caranya itu tadi caranya ya. Iya, kalau di zaman nabi-nabi ya. Oh, sudah ya. Iya, sinyalnya barusan lemah ya. Ya baik, kami lanjutkan. Oh, sampai mana tadi ya? Alhamdulillah. Oh, ya. Penanaman atau dipasangkan di kolbu manusia itu dua unsur, nur iman dan nur kitab, agar supaya bisa menggunakan akal pikiran atas sadar sampai akal pikiran maha sadar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalau di zaman Nasrani disebut baptis, zaman Hindu Buddha disebut inisiasi, kalau di Islam disebut baiat. Berarti apa namanya ya? Ya baiat saja sudah. Intinya mah sama aja kegiatannya, yaitu menanamkan nur iman dan nur kitab. Gitu. Jadi harus berbaiat untuk bisa di-upgrade atau menggunakan akal pikiran atas sadar. Gitu. Nah, nanti akal pikiran ini sebenarnya seperti tidak berfungsi, tapi tetap disebut akal pikiran. Kan kesannya kalau pikiran itu berpikir, cara kerja otak gitu kan. Itu kan menggunakan otak, ini tidak menggunakan otak aslinya, tapi tetap disebut akal pikiran, tapi menggunakan kolbu. Nah, itu ada penelitian ya, bahwa di jantung manusia itu seperti ada otaknya gitu. Kolbu itu kan jantung kan. Nah, seperti itu. Cuman bagaimana mengaktifkan kerja otak jantung ini? Nah, itu harus ada latihannya. Pelan-pelan, adaptasi, bertahap. Juga dengan niat yang lurus, kesadaran penuh. Dan nggak bisa hanya tiba-tiba langsung bisa menggunakan otak yang di jantung itu tanpa ada unsur nur iman dan nur kitab. Nah, ini unsur langit ya, kan agama samawi. Tanpa itu ya semuanya
bukan samawi tapi downgrade menjadi duniawi gitu. Ya seperti itu. Berarti akal pikiran atas sadar adalah kehidupan alam akhirat. Walaupun orangnya masih hidup di dunia gitu. Apa iya begitu? Iya, Nabi Muhammad kan begitu. Makanya ada istilah Isra Mi'raj kan. Naik dimensi kesadaran. Mana buktinya Nabi Muhammad demikian? Ya kalau orang Islam ya populer dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya para nabi ya di langit pertama ketemu nabi ini, langit kedua ketemu nabi ini, ketemu langit ketiga. Iya, nabinya dari agama Nasrani, agama Yahudi. Kan gitu. Nah, apa namanya? Apa ya? Iya, bukti lain adalah bahwa Nabi Muhammad itu ya sudah berkesadaran, maha sadar malah. Stay tune di situ. Gitu. Berarti sudah yang nomor 4. Nah ini seperti asing bahkan di kalangan pemeluk-pemeluk Islam sendiri. Itu kan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, masa iya kita Isra Mi'raj? Iya Kak. Kan ada hadisnya itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Itu umatnya ditengahi saja pendapat itu dengan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dan ayat Qur'annya yang Al-Isra ayat 1 tuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, abdihi di surah Al-Isra ayat 1 ini diartikan sebagai Nabi Muhammad. Tapi jangan dimanai hanya untuk eksklusif Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad bagaimana mengajarkan? Kalau beliau nggak Isra Mi'raj, berarti yang diajarkan pun ya harus Isra Mi'raj juga gitu loh. Tapi jangan dimaknai juga sebagaimana yang berkembang di masyarakat Islam sedunia berabad-abad kan. Isra Mi'rajnya itu ya sebagaimana Nabi Muhammad kan. Nah ini ya perlu dibahas secara khusus juga ya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Apakah itu perjalanan jasmani dan ruhani atau perjalanan ruhani? Kan begitu-begitu tuh. Pendapat yang A, pendapat yang B kan begitu. Hanya ruhaninya saja, hanya ruhnya saja. Enggak sama jasmani. Oh, jasmani dan ruhani. Gitu-gitu kan. Debat deh kan gitu kan, pendapat ini yang debat aja nggak ngalamin kan gitu. Jadi yang mana yang benar?
Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu ya jasmani dan ruhani gitu. Cuman seluruh peristiwa Isra Mi'raj itu adalah lambaran kias jalan apa dari awal itu kan diperjalankan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah, sampai ada apa ditanya apa tuh ada hadisnya atau apa tuh, kalau memang kamu melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa buktikan kan ada apa ya kabilah apa tuh. Iya kata Nabi Muhammad ya nggak lama lagi nanti ada kabilah ini ya benar. Oh berarti Muhammad benar melakukan perjalanan itu ke Masjidil Aqsa yang notaben yang harusnya nggak mustahil sebab perjalanan itu dari Mekah ke Palestina itu ya bisa berbulan-bulan ya gitu. Dan Masjidil Aqsa-nya belum ada ya, dibangun baru zaman Sayyidina Umar kalau nggak salah gitu. Berarti sinagoga lah kurang lebih saat itu, bukan Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang. Foto-fotonya itu bukan itu. Jadi Quran nyebutnya berarti Masjidil Aqsa ya tempat sujudnya orang Yahudi gitu. Itu kan kias, sedang fisik masjidnya kan belum ada ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan. Berarti itu perjalanan kias akan perjalanan proses perjalanan atas sadar kesadaran ultranya Nabi Muhammad. Kemudian naik ke langit 1, 2, 3 ketemu Nabi A, B, C dan seterusnya kan. Ke surga neraka, ke neraka juga lapisan-lapisannya, ke surga juga lapisan-lapisannya, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy, sampai ke menghadap Allah Tuhan yang Maha Esa kan. Dapat perintah sholat. Untuk Nabi dan para yang sudah baiat, ada unsur untuk bisa mi'raj. Nah itu semua kias tadi tuh langit 1 dan seterusnya sampai puncak kan gitu, sampai puncaknya. Itu semua kias, itu kesadaran. Bukan Nabi benar-benar melakukan perjalanan fisik di langit itu. Gitu. Perjalanan spiritual itu maksudnya. Tapi kesannya mungkin wah jadi remeh banget kan, udah kadang heboh, hebat gitu kan. Wah, luar biasa mewah. Wah. Lah, cuma jadi perjalanan spiritual remeh amat gitu kan. Perjalanan dalam diri kan gitu. Nah, justru dengan apa bahasanya ya? Eksistensi alam mikro, perjalanan dalam diri Nabi atau dalam diri manusia lah, bukan Nabi aja berarti kan. Itu ya mempengaruhi alam makro. Itu justru lebih dahsyat lagi dari kias itu. Aslinya tuh begitu. Gitu. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual.
seluruh gambaran Isra Mi'raj itu ya kias gitu. Ya berarti dengan jasmani dan ruhani. Perjalanan ruh menggunakan dengan jasmani juga, tapi bukan dengan arti naik ke langit atas kepala kita, itu bukan gitu. Nah, berarti fix bahwa ajaran asli dari para nabi dan juga tentunya Nabi Muhammad itu adalah tentang eksplorasi pikiran dan akal atas sadar, eksplorasi alam atas sadar gitu. Memberdayakan akal pikiran atas sadar. Kesimpulannya mah itu sebenarnya. Kan minaz-zulumati ilan nur. Mengangkat dari kegelapan menuju cahaya. Kepada cahaya kan gitu. Pencerahan dalam diri. Gitu. Makanya ada hadis as-sholatu mirajul mu'minin. Sholat itu adalah mirajnya orang-orang mukmin. Ya berarti kalau nggak ada nur imannya, nggak bisa miraj. Iman itu ya ditanamkan. Gitu. Mana buktinya iman itu ditanamkan? Nah, di Asyura 52. Ya kalau baru sekedar Islam misalkan, ada di surah apa tuh, ayat berapa tuh? Qalatil a'rabu amanna qala lam tu'min wala, apa ya lengkapnya tuh ayatnya tuh. Ya nantilah coba saya cari ayat-ayatnya tentang uh, Al-A'rabu ini dan Asyura 52 ya di video lainnya gitu. Nah, tentang orang Baduy mendatangi Nabi ini, mereka mengaku beriman di hadapan Nabi. Mereka mengimani Nabi, bertemu langsung kan gitu. Kata Nabi, belum. Katakanlah engkau hanya Islam saja gitu. Kalimatnya walama ya dukhul imanu. Iman itu belum masuk. Berarti ada proses masuk. Bukannya belum tumbuh, tapi belum masuk, belum ditanamkan. Gitu. Belum ada, berarti dipasang dulu imannya. Nah itu kias juga ya, ini kata-kata kias, pasang, ditanamkan, gitu. Hah? Ada mak? Wah. Kamu sama siapa, Neng? Acik, bawa apa ini? Nih, sama Bang Adim, sama Bang Adim. Kamu nginep ya? Iya dong. Maaf ini sahabat medsos. Uh, uh, uh. Aduh, sampai mana lagi tadi tuh? Sampai mana tadi ya? Aduh. Oh iya, ayat itu ya. Iya, iman itu ya ditanamkan, dipasangkan ya gitu maksudnya. Ya seperti itu. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa. Nggak bisa aktif pikiran dan akal atas sadar. Berarti ibaratnya kita kayak masuk sekolah dulu gitu. Berarti kalau hanya menggunakan akal pikiran sadar dan akal pikiran alam bawah sadar itu seperti belum daftar sekolah, gampang ya begitu. Nah,
nanti berganti itu seluruh akal pikiran alam bawah sadar 95% itu kan unsur alam bawah sadar, apa namanya, ya unsur tadi itu hewani, nabati, bendawi, itu kan jauh dari Tuhan, maksudnya begitu. Nah, dengan akal dan akal pikiran atas sadar itu berarti mendekati Tuhan gitu, muraqabah. Maksudnya tuh begitu sebenarnya. Nah, ya itu tentang yang ketiga ya, mengenal lebih dekat akal pikiran atas sadar. Nah, kemudian yang keempat, mengenal lebih dekat akal pikiran maha sadar. Ini udah khusus lil khusus. Akal pikiran atas sadar kan khusus. Ini akal pikiran maha sadar khusus lil khusus. Khusus lil khusus. Ini sudah apa namanya, udah menggunakan akal pikiran Tuhan, gampangnya begitu. Ya kita bawakan aja dalilnya, ini nggak bisa dieksplorasi agak banyak ya. Yang pasti targetnya seperti itu gitu. Bus bus. Nah, adapun apa namanya, ciri-cirinya dan bagaimana, itu ya saya bawakan dalilnya aja ya. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma, bukannya engkau yang melempar wahai Muhammad, tapi aku yang melempar gitu. Jadi udah pengejawantahan Tuhan, gampangnya begitu. Oh ma qatalu walakinallaha qatalahum, tidaklah bukanlah engkau yang membunuh, tapi Allah yang membunuh, kan gitu-gitu kan. Tidaklah engkau yang melihat kecuali Allah, gitu-gitu. Ya baik, segitu saja perjumpaan ya pembahasan atau uraian kali ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.